Setiap perjalanan selalu dimulai dengan langkah kecil, dan langkah kecil itu membawa kami ke sebuah tempat yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Bukan sekedar menjalankan kewajiban, tetapi tentang belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari cerita baru. Inilah cerita kami, cerita tentang pengabdian, kebersamaan, dan kenangan yang tak pernah tergantikan. Roda terus berputar, jarak semakin dekat, tawa bercampur rasa penasaran. Tak ada yang tahu cerita seperti apa yang akan menanti, tapi satu hal yang pasti. Kami datang bukan hanya sebagai mahasiswa, kami datang untuk belajar dari masyarakat. Langkah itu membawa kami ke Duku Plosorejo, Desa Plosorejo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah dusun yang berdiri tenang di kaki Merapi, dikelilingi hamparan pohon yang hijau dan udara yang begitu sejuk. Di pagi hari, embun masih setia menyentuh dedaunan yang hijau, dan suara ayam bersaut-sautan menyambut datangnya cahaya. Gunung Merapi berdiri gagah di kejauhan, seolah menjadi penjaga yang tak pernah lelah. Alam di sini bukan sekedar pemandangan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Mayoritas warga menggantungkan hidupnya pada pertanian dan peternakan. Dari tanah, mereka menanam harapan. Dari ternak, mereka merawat masa depan. Jalan desa mungkin sederhana, rumah-rumahnya mungkin tidak megah. Namun hangatnya sapaan dan tulusnya senyuman menjadi tempat ini terasa lebih sekedar lokasi KKN. Masjid menjadi pusat kebersamaan. Gotong royong masih menjadi kebiasaan, bukan sekedar wacana. Anak-anak berlarian tanpa beban, dan para orang tua berbagi cerita dengan penuh kebijaksanaan. Disinilah kami menemukan kesederhanaan yang menguatkan, sebuah desa yang mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kemewahan, tetapi dari rasa syukur dan kebersamaan. Hari pertama bukan tentang program kerja, bukan tentang target dan pencapaian, tetapi tentang perkenalan dan penyesuaian. Tentang belajar memahami budaya, kebiasaan, dan ritme kehidupan masyarakat. Dari yang awalnya canggung, perlahan menjadi akrab. Dari sekedar menyapa, menjadi saling berbagi cerita. Kami mulai mengikuti kegiatan desa, menghadiri pertemuan warga, ikut gotong royong, dan duduk bersama di teras rumah sambil mendengarkan kisah-kisah yang penuh makna. Tanpa kami sadari, batas antara kami dan mereka mulai menghilang. Yang ada hanyalah satu rasa, kebersamaan. Dari proses memahami itulah, langkah-langkah kecil mulai kami susun. Bukan sekedar menjalankan kewajiban, tetapi menjawab kebutuhan yang kami lihat dan kami rasakan. Melalui program pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk kering, kami belajar bahwa sesuatu yang sering dianggap sisa ternyata menyimpan manfaat yang luar biasa. Dari limbah yang terabaikan, lahir harapan baru bagi tanah dan pertanian desa ini. Lewat program pembuatan blok mineral untuk peternakan, kami ikut meracik ikhtiar kecil bagi kesehatan ternak. Dari campuran bahan yang dipadatkan perlahan, tersimpan doa-doa sederhana untuk keberlanjutan usaha para peternak. Dalam program literasi media sosial, kami berbagi tentang dunia yang bergerak cepat di balik layar gadget. Tentang bagaimana informasi bisa menjadi peluang dan bagaimana media sosial
bisa menjadi jembatan, bukan sekedar hiburan. Bersama anak-anak, kami hadir dalam Taman Pendidikan Al-Quran. Tempat huruf-huruf hijaiyah dilafalkan dengan penuh semangat. Di antara suara mengaji yang bersahutan, kami belajar bahwa ilmu dan nilai kehidupan ditanamkan sejak dini, perlahan, namun pasti. Dan melalui program digitalisasi UMKM, kami mencoba membuka jendela baru bagi para pelaku usaha dari produk yang dibuat dengan tangan menuju pasar yang lebih luas melalui sentuhan teknologi. Setiap program bukan hanya tentang hasil akhir, ia tentang tangan yang saling membantu, tentang diskusi yang panjang, tentang lelah yang terbayar oleh senyuman. Karena pada akhirnya, pengabdian bukan tentang seberapa besar perubahan yang terlihat, tetapi tentang seberapa tulus proses yang dijalani bersama. Di balik semua itu, ada dinamika di dalam posko. Diskusi panjang, perbedaan pendapat, rasa lelah, dan tantangan yang datang silih berganti. Namun selalu ada solusi. Kami juga belajar tentang perbedaan yang harus disatukan, tentang ego yang harus diturunkan, tentang lelah yang harus ditahan demi satu tujuan yang sama. Ada malam-malam panjang penuh diskusi, candaan sederhana yang mungkin hanya kami yang mengerti, tawa yang tak bisa diulang, dan cerita yang tak bisa diputar kembali. Waktu berjalan begitu cepat, yang terasa baru kemarin datang, kini harus siap untuk pulang. Ada pelukan, ada haru, ada ucapan terima kasih yang terasa begitu tulus. Kami datang membawa rencana, tapi kami pulang membawa pelajaran hidup. Tentang kesederhanaan, tentang arti peduli, tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Plosorejo, terima kasih untuk setiap senyuman, setiap pelajaran, dan setiap kenangan yang kini menjadi bagian dari diri kami. Mungkin waktu kami selesai, namun sebagian hati kami akan selalu tinggal di sini. Karena KKN bukan hanya tentang pengabdian, tetapi tentang perjalanan yang mengubah kami menjadi versi diri yang lebih dewasa. Kesan-kesan selama KKN di Dukuh Plosorejo, yang pasti banyak pengalaman yang aku ambil di sini. Kami banyak ketemu orang-orang yang luar biasa. Kami sangat diterima di sini. Banyak juga warganya pada baik-baik, sangat terbuka. Anak-anaknya pada asik-asik juga. Pemudanya banyak bisa diajak kerjasama. Lalu ternyata nyatuin 10 kepala di satu rumah itu amazing sekali ya, dengan segala sifat-sifatnya. Seru, terus capek juga, pusing mikirin ngasih makan 10 anak. Tapi it's okay, aku sayang kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putraku Ali Fardana dari kelas IPEC angkatan 2020. Saya mengikuti program ini untuk melatih apakah saya nanti di kedepannya apakah saya lebih baik. Di sini bisa dibilang cukup unik, mempunyai teman-teman yang baik, bisa membantu saya, dan kondisi yang sangat menyegarkan, jauh-jauh dari perkotaan yang sangat penuh polusi dan bisa membuat stres. Di sini bisa melihat pemandangan kanan kiri, sawah, gunung, peternakan, ada juga jamur dan alpukat.
Untuk pesan saya ya, alhamdulillah saya masih bisa di sini mengikuti program ini bersama kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan saya selama ber-KKN di Dukuh Plosorejo ini, saya dapat belajar hidup bersama, saya belajar bertata krama, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada seluruh warga dan teman-teman saya dalam KKN ini. Ini pesan dan kesan saya yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget selama KKN bisa kenal sama teman-teman dari beda prodi sama jurusan. Mereka juga asik-asik. Terus aku belajar banyak hal. Aku jadi bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel, bisa macam-macam lah. Aku juga bisa ngarit. Terus aku bisa berbaur sama warga juga karena teman-teman bantuin. Terus semoga abis KKN kita masih terjaga pertemanannya. Udah deh. Makasih. Kesan pesan aku selama KKN ini adalah aku punya teman baru dari berbagai daerah dan berbagai fakultas. Pesannya sendiri itu kita nanti jangan lupain aku ya. Kesan-kesan yang dapat saya ambil dari KKN selama 1 bulan ini yaitu dapat bersosialisasi dengan warga setempat, lalu melatih kedisiplinan, lalu melatih kerjasama antar kelompok. Itu menurut saya yang paling penting. Lalu mengenai program kerja yang sudah berjalan selama ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya sendiri dapat mengevaluasi diri saya sendiri untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama KKN di Plosorejo. Di sini saya banyak belajar hal, apa itu arti tentang kekeluargaan, kekompakan, dan kerjasama. Banyak tantangan yang saya hadapi, tapi di sini kami saling menguatkan dan saling bertanggung jawab. Pesan saya, semoga silaturahmi ini tetap terjaga walaupun KKN ini telah selesai. Kesan dan pesan saya selama KKN di Dusun Plosorejo ini, saya ngerasa sangat bahagia melihat pemandangan setiap hari di sini indah, orang-orangnya ramah, anak-anaknya asik, mau kemana-kemana gampang. Aku senang banget lah di sini, nggak ngerasa tertekan lah. Terus untuk pesannya buat semuanya, kita harus tetap kumpul ya, jangan sampai terpecah, jangan sampai putus tali silaturahmi ini. Sekian dari saya. Halo, kesan pesan untuk selama KKN 1 bulan di sini, pusing tapi seru karena banyak teman-teman baru, penuh dengan atribut-atribut yang banyak sekali berwarna-warni. Mungkin untuk pesannya jangan sampai lupa sama teman-teman KKN, jangan sampai putus tali silaturahmi ini, untuk selalu dijaga. Mungkin untuk semuanya, terima kasih sekali buat semua tenaga, pikiran, bahkan waktunya untuk menyukseskan acara ini. Terima kasih dari saya. Bye.